Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dimanapun saja berada, selamat malam. Saya baca berita dari cdn.amproject.org dengan judul Dukungan Rakyat Tak Terbendung. Faizal Assegaf, fatal akibatnya bila Anies dijegal dengan menzalimi realitas. Warta Ekonomi Jakarta. Kritikus Faizal Assegaf menyoroti dugaan penjagalan kepada Anies Baswedan untuk maju di Pilpres 2024 di tengah dukungan masyarakat yang luas. Menurutnya, kemunculan Anies sebagai capres adalah dorongan dari elemen pro-perubahan. Namun niat baik itu tersandung presidensial threshold atau ambang batas capres 20%. Peran partai sebagai saluran aspirasi rakyat tapi terkendala aturan PT 20%. Harus berkoalisi dan asbab itu memicu dinamika. Di luar urusan parpol, menariknya dukungan rakyat pada Anies semakin masif dan tak terbendung. Tentu fatal bila Anies dijegal dengan menzalimi realitas tersebut, kata Faizal Assegaf, dilansir dari fajar.co.id. Melalui pernyataan tertulis Kamis 19 Januari 2023. Sejak dideklarasikan oleh Nasdem pada 3 Oktober 2022, bukan hanya elektabilitas Anies yang meroket. Faizal bilang dukungan rakyat secara organik pun turut melejit. Hal itu menurutnya merupakan modal. Terlebih bila rakyat berkumpul dalam skala besar untuk menegaskan solidaritas yang lebih solid. Tapi tampaknya hal itu belum maksimal dilakukan karena rakyat terjebak manuver partai, ujarnya. Di sisi lain, mengonsolidasikan dukungan rakyat pada Anies di bawah bayang dinamika parpol sangat berbahaya. Konflik tersebut menurutnya mengikis solidaritas rakyat. Harus keluar dari kondisi itu, bergerak lebih agresif, menggalang solidaritas dan menunjukkan kekuatan yang berlipat ganda, terangnya. Kondisi tersebut, kata dia, mesti segera diakhiri. Caranya bisa dengan gerakan politik rakyat melalui konsolidasi massal. Jika pilihan ini diabaikan, maka rakyat yang mendukung Anies akan kehilangan momentum dan berpeluang dikhianati atau dijegal. Rapatkan barisan, kehendak rakyat adalah kunci, pungkasnya. Ya. Ini Faizal Assegaf menyinggung tentang penjagalan Anies Baswedan. Yang namanya penjagalan itu kan tidak mesti yang namanya dia dilarang kampanye, dia dilarang dia tidak diberikan kesempatan dan sebagainya. Penjagalan itu ya bisa melalui secara konstitusional. Bagaimana penjagalan secara konstitusional? Ya dengan tidak memberikan kesempatan bagi partai politik untuk melaksanakan koalisi sehingga tidak tercapailah 20%. Bagaimana caranya tidak memberikan kesempatan? Ya, anggaplah misalkan koalisi perubahan yang sedang diusung pada hari ini, mereka itu dirayu, diubar, apalah caranya agar tidak mendukung Anies Baswedan sehingga tidak jadilah ada koalisi ini. Kita ketahui bersama beberapa waktu yang lalu viral foto-fotonya Luhut Binsar Panjaitan yang bertemu dengan Surya Paloh di London, ya, yang katanya itu adalah suatu kebetulan semata. Nah, tapi publik tidak pintar, ya, tidak bodoh. Publik sangat cerdas bagaimana melihat tersebut karena beberapa kalangan menilai itu adalah merupakan upaya penjagalan terhadap Anies Baswedan, ingin merayu Partai Nasdem agar mengcancel atau membatalkan dukungannya kepada Anies Baswedan karena Anies Baswedan dianggap sebagai tokoh atau dianggap sebagai bukan orangnya Jokowi. Anies Baswedan dianggap sebagai tokoh yang akan menghambat kinerja Presiden selama ini, sehingga anggaplah proyek yang paling dilindungi itu kan IKN, Ibu Kota Negara, yang katanya kalau Anies Baswedan akan jadi presiden maka hal tersebut akan dibatalkan. Inilah salah satu kekhawatiran pemerintah pada saat ini seandainya yang menjadi penerusnya adalah bukan orang istana. Sebagai contoh saja, ketika Anies meninggalkan Ibu Kota Jakarta, bagaimana kebijakannya itu di bumi hanguskan. Salah satunya adalah penyetopan reklamasi, ya. Selama Anies Baswedan, proyek reklamasi itu ditiadakan.
Kan tapi setelah Anies Baswedan, proyek itu dibuka kembali, kerannya dibuka kembali, sehingga apa ya? Sehingga tidak berlaku lagi aturan tersebut. Seandainya Anies Baswedan tidak bisa maju pada Pilpres 2024 yang akan datang, itu sudah menzalimi realitas, kata Faisal Assegaf. Mengapa menzalimi realitas? Karena Anies merupakan salah satu tokoh yang mendapat penerimaan publik yang akseptabilitas publiknya itu luar biasa. Menempati 3 besar, Ganjar, Anies, dan Prabowo Subianto. Sehingga kalau potensi ini, ya, tokoh ini tidak bisa maju hanya gara-gara presidensial threshold, maka kesempatan Indonesia untuk mendapatkan pemimpin yang berkualitas itu gugur satu. Bukan berarti pemimpin-pemimpin yang lain itu tidak, calon-calon yang lain itu tidak berkualitas, sama berkualitasnya, akan tapi satu kualitas hilang. Anggaplah sekarang 3 yang muncul, Ganjar, Anies, Prabowo. Ini kan sama-sama berkualitas. Publik diberikan 3 pilihan untuk tokoh ini. Nah, seandainya Anies berkurang 1, Anies tidak bisa maju misalnya, karena tidak memiliki partai, karena presidensial threshold-nya tidak cukup, maka yang akan maju adalah Ganjar dan Prabowo Subianto. Nah, tentunya kan kalau sudah dihadapkan pada 2 pilihan, ya pilihan rakyat berkurang 1. Maka dari itu kita menunggu ya bagaimana langkah-langkah politik dari Anies Baswedan bersama Partai Nasdem agar ketiga koalisi ini tetap solid. Jangan hanya omdo saja. Ya, Partai Nasdem jangan mudah-mudahan tidak setengah hati untuk mengusung Anies Baswedan ya. Jangan hanya memberikan PHP. Ya, sebab mungkin karena tergiur oleh pemerintah atau tergiur dan sebagainya agar tidak jadi menjadikan Anies sebagai calon presiden. Kan tapi hal tersebut cukup berisiko menurut saya. Kenapa? Karena image yang muncul di masyarakat adalah Nasdem itu partai pengusung Anies. Misalkan Nasdem sekarang membatalkan koalisinya karena kepentingan pragmatis partainya ya, yang dijanjikan ini itu dan sebagainya. Terus sementara oleh karena itu dibatalkanlah dukungan kepada Anies ya dengan berbagai alasan. Satu alasannya adalah karena tidak ada partai yang mau bergabung, atau karena Nasdem mendapatkan efek negatif dari pencapresan tersebut. Ya, saya pikir yang akan menghukum Partai Nasdem itu adalah rakyat ya. Siapa dalam hal ini rakyat? Ya pendukungnya Anies Baswedan. Mereka akan kecewa, sehingga bisa jadi di Pilpres yang akan datang dan di pemilu yang akan datang, para pendukung Anies Baswedan ini tidak akan mendukung Partai Nasdem karena sudah merasa dikhianati. Begitu juga dengan Partai Demokrat dan Partai PKS misalnya yang kekeh, yang mengunci syarat koalisi itu adalah dengan mengusung bahwa harus mengusung kader partai. Kalau tidak mengusung maka koalisi ini akan bubar misalnya. PKS rujuk dengan Gerindra, Demokrat gabung ke KIB misalnya dengan dijanjikan posisi yang lebih mentereng di sana, mungkin menjadi cawapresnya Ganjar, atau menjadi kalau di PKS menjadi cawapresnya Prabowo sebagainya, bisa saja seperti itu kan. Yang namanya politik dinamis saja. Orang yang bermusuhan saja bisa gabung kalau dalam hal politik. Bagaimana Pak Prabowo yang berhadap-hadapan di Pilpres 2019 pada ujung-ujungnya berpelukan dengan Pak Jokowi. Berpelukan dalam arti bergabung dalam pemerintahan Pak Jokowi di 2019. Yang menurut para pengamat ini hanya terjadi di Indonesia. Tidak ada kondisi seperti ini terjadi di belahan dunia manapun, termasuk di Amerika. Bagaimana ketika Partai Demokrat yang berkuasa di Amerika tidak mungkin akan berkoalisi dengan Partai Republik dalam pemerintahan. Begitu juga bagaimana seandainya ketika Partai Republik berkuasa tidak mungkin akan menggandeng Partai Demokrat dalam pemerintahan. Ini hanya terjadi di Indonesia.
Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.